Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini dikutip dari kitab Rom pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Rom 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Berbicara tentang kasih karunia, bukanlah berbicara hanya soal penghapusan dosa, atau berbicara tentang kehidupan yang kekal, sorga, yang kita idam-idamkan di dalam perjalanan iman dan spiritualitas kita masing-masing. Atau berbicara soal kasih karunia bukan hanya berbicara soal kenyamanan kita dari segi batiniah, tetapi melebihi dari apa yang saya sebutkan, bahwa berbicara soal karunia adalah berbicara soal etika kehidupan, dan berbicara bagaimana kita bisa di dalam kasih karunia firman Tuhan atau di dalam Allah itu sendiri bisa menyikapi situasi dan kondisi hidup itu dengan sangat luar biasa. Ibadah atau abodah bukanlah berbicara siapa kita akan peranan keberlangsungan seremonial yang kita ikuti, nyanyian pujian yang boleh kita sampaikan kepada Tuhan, persembahan yang boleh kita berikan kepada Tuhan, atau mungkin keterlibatan kita dalam berbagai aktivitas gereja. Tetapi ibadah atau abodah, makna dan arti yang paling dalam tentang
hal itu dihubungkan dengan siapa kita di dalam peranan penting diri kita sendiri terhadap orang lain dan juga terhadap alam lingkungan di mana kita tinggal. Ibadah bukanlah media atau alat untuk membentuk kita secara sementara menjadi pribadi yang luar biasa kudus. Lalu dengan itu kita memasuki hadirat Allah dan bersekutu dengan Tuhan. Lalu setelah selesai ibadah itu, amin, 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 kita pulang. Lalu kita kembali kepada habitat kita sendiri, berpikir, berbuat, bertindak, dan berperilaku tetap sesuai dengan keinginan daripada dunia. Kita harus lebih memaknai bahwa ibadah itu sendiri adalah alat pembaharuan kita. Sudahkah kita berubah oleh akal budi kita masing-masing? Sebagaimana firman Tuhan yang memintakan itu pada hari ini, agar melalui pembaharuan itu kita sesuai dengan kehendak Allah. Atau karakter yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita adalah sejajar dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, ketika ibadah atau seremonial itu adalah alat untuk melakukan proses pembaharuan tentang diri kita, ibadah itu sendiri adalah proses pengutusan bagi setiap orang. Diutus untuk melakukan perbuatan baik bagi sesama, diutus untuk melakukan proses pertobatan di mana kita tinggal, baik bagi saudara-saudara kita, baik bagi keluarga. Dan dalam proses melakukan misi pengutusan itu, pertobatan dan pembaharuan itu, dengan memberdayakan segala karunia yang ada pada diri kita masing-masing. Ada beberapa karunia yang disebutkan dalam nats itu. Ada orang berkarunia untuk mengajar atau berkhotbah. Baiklah itu dia pakai karunia itu dengan sukacita. Ada karunia memberi, terlibat dalam aksi belas kasihan atau diakoni, atau pekerjaan-pekerjaan yang bergerak di bidang sosial lainnya. Baiklah itu dia kerjakan dengan sukacita. Ada karunia untuk menasehati, ada karunia untuk memimpin. Jadi kita semua yang hadir dalam ibadah ini, sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita memiliki karunia masing-masing. Dan karunia itu adalah bersumber dari Tuhan. Sesuatu yang baik dan yang telah kita lakukan, belum tentu hal itu bersumber dari spiritualitas yang baik. Sesuatu yang baik dan yang telah kita lakukan dalam hidup kita, belum tentu juga itu bersumber dari iman yang benar. Atau dengan kata lain, berstatus sebagai Kristen. Ketika dia melakukan sesuatu yang baik, belum tentu itu bersumber dari spiritualitas yang baik. Dan belum tentu itu bersumber dari iman yang benar. Bapak ibu saudara-saudara, ketika kita membaca kitab Rom secara keseluruhan, itu adalah berisi inti doktrin yang dibawakan oleh Paulus. Dan inti daripada doktrin atau pengajaran yang dibawakan oleh Paulus adalah pembenaran karena iman, sola gratia. Tidak ada jalan yang lain. Setiap orang berharap ia menjadi warga kerajaan Allah tanpa mengakui kelemahan dan ketidakmampuan yang ada pada dirinya. Tanpa topangan Allah, tanpa keberkenanan Allah, tanpa kasih karunia Allah, mustahil setiap orang bisa
meraih sorga atau kehidupan kekal yang telah Tuhan sediakan bagi setiap umat yang percaya. Itu bisa kita lihat pada ayat 1. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Coba digarisbawahi kalimat tersebut. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Demi Kristus Yesus, demi kasih karunia, demi sola gratia, demi belas kasihan yang begitu luar biasa yang telah Tuhan lakukan untuk dunia ini, dan seterusnya. Itulah arti daripada ungkapan itu. Demi kemurahan Allah. Bukan kemurahan siapa-siapa. Bukan karena kekuatanmu. Bukan karena kemampuanmu, bukan karena usahamu, dan bukan karena segala fasilitas yang ada pada dirimu. Tapi pada hari ini engkau harus mengatakan, demi kemurahan Allah. Segala sesuatu yang ada pada dirimu itu bersumber dari kemurahan Allah. Engkau hidup sampai titik hari ini, itu adalah bersumber daripada kemurahan Allah. Dangadong na boy tagolom dihadirion ni portibion sugad damay marharoroan sian asini roha. Dohot holong ni roha, dohot pakokopion nasikop, namar haroroan, sian hadirion ni debata. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Bapak ibu saudara-saudara yang diberi secara cuma-cuma, tanpa melihat siapa engkau, Tuhan berikan itu demi keselamatan dirimu. Tuhan berikan itu demi cinta kasih yang sangat luar biasa yang bersumber dari Allah. Segala perilaku dan tindak tanduk kehidupan manusia yang ada di dunia ini adalah bersumber dari akal pikiran. Bahasa aslinya adalah nouns. Apa yang ada di benakmu, apa yang ada di akal budimu, itu akan keluar maaf dari mulutmu. Nah, yang menjadi persoalan Bapak Ibu saudara-saudara itu, makanya saya tadi mengatakan, berbicara soal anugerah bukan saja berbicara soal keselamatan, soal penghapusan dosa, atau soal sorga dan kehidupan yang kekal. Tapi berbicara soal anugerah adalah berbicara soal pola pikir dalam kehidupan ini. Bagaimanakah kita berteman? Bagaimanakah kita bersekutu? Bagaimanakah kita mengampuni orang lain? Bagaimanakah kita bertindak secara bijaksana, penuh dengan cinta kasih kepada saudara yang lain. Dalam firman ini ada beberapa hal-hal penting yang disampaikan oleh siapa? Oleh Apostel Paulus. Satu yang saya kutip dari perkataan itu, gak usah berpikir tinggi-tinggi. Saya pernah membaca sebuah statement dari seorang tokoh, kenapa orang banyak susah? Cita-citanya terlalu banyak. Bagudaku dipikiri, sudah na yang didungdung, sudah na yang digolom, sudah na yang digulut. Orang yang meraih terlalu banyak dalam kehidupan ini lalu mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, maka dia akan ditelan oleh berbagai keinginan itu sendiri. Silakan berkeinginan banyak, tapi biarkan Tuhan mewujudkan keinginanmu di dalam proses keberlangsungan kehidupanmu sendiri. Ternyata iman setiap orang itu sudah punya takaran masing-masing. Kita yang hadir di sini tidak memiliki takaran iman yang serupa. Baiklah orang yang memiliki iman takaran yang lebih menjadi pemimpin kepada orang yang tidak memiliki takaran iman yang tidak sempurna atau penuh. Itu makanya dalam firman ini diibaratkan hidup kita ini adalah sama seperti tubuh, dan pemilik tubuh itu adalah Kristus. Kita yang hadir di sini ada yang berperan sebagai tangan. Sederhana saja, ketika engkau memiliki karunia sebagai tangan, kerjakan
dirimu sebagai tangan. Jangan kau berperan sebagai kaki. Apakah tugas kita, apakah peranan kita sebagai orang Kristen dalam kehidupan ini? Silakan engkau meniti keberadaan hidupmu, tapi ingat engkau tidak akan bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Sebab dirimu adalah memiliki keterikatan terhadap orang lain. Sebab ketika engkau mengaku sebagai Kristen, engkau adalah bukanlah pribadi yang hidup sendirian. Engkau memiliki kewajiban dan tanggung jawab di dalam anugerah yang telah kamu terima di dalam Kristus itu sendiri. Tanyakan kepada dirimu apa perananmu di dalam persekutuan yang telah diikat oleh keberadaan Kristus itu. Apakah engkau sebagai mulut? Apakah engkau sebagai telinga? Apakah engkau sebagai kaki? Apakah engkau sebagai tangan? Pikirkan itu dan temukan itu dalam hidupmu. Ketika engkau menemukan itu, kelola dan berdayakanlah karunia yang ada pada dirimu, supaya perananmu nyata dan engkau berdampak bagi orang lain. Dan itu menjadi bukti bahwa engkau telah berubah oleh pembaharuan budimu. Jadi ibadah yang sejati bukanlah kemampuan kita berbicara tentang firman Tuhan, kemampuan kita dalam melantunkan lagu pujian yang begitu hebat dan indah itu, walaupun itu sangat perlu dan sangat perlu. Tapi yang terpenting bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kehidupan kita sudah berdampak? Hamoraon nadihoi homol mai manang natudia buanomui. Alai usukum majoho ngama pakorohon hamoraon mi tu halak. Jabatan nadihoi homol mai manang natudia buanomui. Alai usukum majo ngama pakorohon jabatan naroni hoi. Tu halak na asing, tu si solohok mu akan apogosi. Tanya diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudara. Itulah abodah, itulah ibadah. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hati-hati. Ketika kita memiliki pribadi yang luar biasa, memiliki waktu terlibat di dalam berbagai aktivitas gereja, tapi kita kosong dan tidak memiliki spiritualitas yang benar. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara, di zaman era keterbukaan yang begitu luar biasa, bahkan kebablasan pada hari ini, sangat luar biasa orang mengerti dan berbicara tentang apa? Tentang firman, tentang Kristen, tentang apa yang dia ketahui dalam agama tertentu. Tapi sebenarnya dia hanya mengerti tentang itu, hanya tahu tentang itu, tapi dia tidak memiliki apa? Spiritualitas. Setabi amang doho tamuinang, perbedaan manusia itu dengan ciptaan yang lain hanya satu. Apa? Ciptaan yang lain itu tidak memiliki spiritualitas. Hanya manusia yang memiliki spiritualitas. Lalu ketika kita berbuat baik tanpa iman dan tanpa spiritualitas, kita sama dengan apa? Dengan yang lain. Dan saya tidak sebutkan dengan apa kita sama. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita bertumbuh di dalam proses pengenalan kita terhadap Tuhan. Silahkan kita beribadah dengan baik, tapi mari kita mempelajari peranan kita masing-masing, bahwa kita adalah diikat oleh satu tubuh. Dan tanyakan kepada dirimu apa perananmu di dalam tubuh itu sendiri. Lalu berdayakan itu. Lalu buat sesuatu yang baik di dalam proses komunitas itu, dengan memberdayakan karunia yang ada pada dirimu. Tapi lakukanlah semua itu dengan apa? Dalam firman ini dikatakan, lakukanlah semua itu dengan sukacita. Amin.